Sehingga jika rekan-rekan nanti ingin ada pertanyaan, reviewnya seperti apa, untuk beberapa penjelasan sengaja tidak saya masukkan ke dalam PowerPoint, karena nanti kita akan langsung praktek dengan contoh aplikasi SPSS, sehingga disarankan rekan-rekan semuanya ketika nanti mungkin pertemuan kelima atau keenam rekan-rekan semuanya sudah mulai melaksanakan instalasi SPSS masing-masing, sehingga bisa melakukan olah data dari rumah yang akan saya bimbing dari sini, rekan-rekan semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, untuk tema hari ini adalah terkait dengan korelasi versus dengan regresi. Jadi rekan-rekan semuanya pasti sudah paham sekali antara korelasi dan regresi. Prosesnya seperti apa, filosofinya seperti apa, akan kita pelajari hari ini. Khususnya adalah pengaplikasian secara spesifik. Baik, rekan-rekan semuanya, saya informasikan sekali lagi di sini ya, bahwa ada event untuk sertifikasi BNSP. Rekan-rekan semuanya mungkin sudah menerima dari rekan-rekan semuanya terkait sertifikasi BNSP, kerjasama antara Barunawati dengan Manajemen Bisnis Indonesia dan juga dengan LSP Teknologi Digital untuk pengadaan sertifikasi yang lisensinya ketika rekan-rekan lulus bisa digunakan dan berlangsung se-Asia Tenggara. Baik, rekan-rekan semuanya, ini adalah terkait regresi dan korelasi. Oke, saya tekankan sekali lagi, inilah regresi dan korelasi. Kata-kata inti ketika kita berbicara terkait dengan regresi adalah kita berbicara mengenai dengan kausalitas. Contoh, jika saya berbuat kebaikan, maka orang lain akan baik dengan saya. Itu rekan-rekan semuanya berbicara terkait dengan regresi. Tetapi ketika rekan-rekan semuanya berbicara terkait dengan korelasi, rekan-rekan hanya berbicara terkait dengan hubungan saja. Terkait dengan hubungan saja. Contoh, saudara memiliki adik. Nah, adik dengan saudara adalah hubungan saudara. Itu saja. Tidak ada lebihnya. Contoh, kalau adik Anda tampan, maka otomatis tidak membuat Anda cantik misalnya. Ini kan hubungan kausalitas. Kalau hanya berhubungan saja, Anda dan adik Anda adalah sebuah hubungan korelasi. Korelasi berbentuk hubungan keluarga, korelasi keluarga, korelasi saudara. Ini adalah suatu bentuk korelasi. Kemudian sebelum kita masuk pada intinya terkait regresi dan korelasi, sekarang kita masuk dulu pada pembahasan yang pertama terkait dengan regresi. Oke. Istilah regresi ini pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton pada 1886. Sehingga teknik regresi ini sudah ditemukan hampir 1 abad yang lalu. Galton menemukan, menurut risetnya dia ya, dan menurut beberapa analisa-analisa yang dilakukan oleh dia, bahwa adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi juga. Dan orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek juga. Sehingga di sini dapat kita ketahui ketika Sir Galton melaksanakan sebuah riset dan survei tersebut, hal tersebut menjadikan dia menemukan sebuah teknik analisis baru. Nah, teknik ini disebut dengan regresi. Tetapi sejalan dengan perjalanan zaman dan beberapa perkembangan-perkembangan analisis regresi, regresi modern mengatakan bahwa regresi adalah sebuah studi tentang ketergantungan variabel terikat dependent dengan satu atau lebih variabel bebas independent dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan variabel independen yang diketahui. Ini kan bulat ya teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman semuanya membaca teori dari Gujarati ini agak bulat. Secara kompleks, secara simpel kayak gini. Kalau rekan-rekan semuanya mempelajari terkait dengan regresi, regresi adalah sebuah studi yang memudahkan kita untuk memprediksi sebuah variabel terikat dari beberapa variabel-variabel bebasnya atau variabel-variabel independennya.
Maksudnya seperti apa? Seperti ini rekan-rekan semuanya. Ketika nanti saudara mengukur regresi, maka sebuah data dikatakan regresi ketika pertama ada nilai uji asumsi klasiknya. Jadi ketika saudara nanti menggunakan regresi, entah itu regresi moderasi, entah itu regresi mediasi, atau regresi berganda, bahkan regresi linier, hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen, saudara hanya harus memasukkan nilai uji asumsi klasik, termasuk 5 uji yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji linearitas, dan uji autokorelasi. Ini harus dilakukan dulu. Setelah semuanya telah teruji, maka saudara menguji kekuatan modelnya. Kekuatan model ini nanti menggunakan R-square. Dan yang ketiga adalah kita mempelajari nilai signifikansinya. Oke, maksudnya nilai signifikansi itu seperti apa, Pak? Oke, kita akan contohkan seperti ini ya. Ketika saudara mempelajari terkait dengan omset misalnya. Oke, ketika kita mempelajari terkait dengan omset, maka ketika saudara mempelajari omset jual, maka saudara ketika memiliki sebuah usaha, maka saudara akan pasti bertanya-tanya, orang-orang ini beli produkku ini karena apa? Oke. Kalau kita berada di dunia modern seperti sekarang, maka ini bisa terkait dengan dua hal. Ada harga beli dan ada review negatif. Kenapa sih ada beberapa makanan yang langsung viral? Karena dia di-review positif oleh beberapa reviewer khusus. Contoh kuku kalau di Surabaya untuk makanan bisa dengan review kuku buncit misalnya. Ketika makanan di review, ternyata reviewnya bagus, otomatis orangnya omsetnya langsung melejit. Ini salah satu ketika kita menggunakan analisis regresi berganda. Kalau seperti ini, berganda itu karena ada lebih satu variabel bebas. Variabel bebas ini variabel yang mempengaruhi suatu variabel. Ini dinamakan variabel bebas. Jadi harga beli, review negatif, ini termasuk variabel-variabel bebas karena dia mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Sehingga analisis regresi adalah sebuah studi untuk mengetahui prediksi atau analisis kita terkait dengan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel perikat. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap variabel-variabel yang dipengaruhi. Oke, ini adalah bentuk gambaran berpikir. Pak, apakah regresi ini juga digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan di dunia? Iya, mereka menggunakan logika berpikir regresi. Contoh seperti ini. Seperti kalau rekan-rekan semuanya masih ingat pertemuan kita yang pertama, contoh McDonald. Kenapa sih di McDonald itu jualan mainan kecil anak-anak gitu? Terus kemudian kenapa sih di McDonald itu ada ukuran milkshake yang kecil, ada ukuran besar? Ada ukuran large, ada ukuran small. Kenapa sih di beberapa makanan-makanan ringan itu ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang? Alasannya kenapa? Itu bukan karena mereka sedang mengakomodir kebutuhan konsumen ya, tidak. Tetapi ketika mereka melaksanakan hal tersebut, mereka sudah berbasiskan sebuah research. Contoh, ini saya cerita terkait dengan analisis regresi yang terjadi di McDonald. Rekan-rekan semuanya bisa searching ya nanti di beberapa berita-berita internasional terkait dengan milkshake study on McDonald. Nanti silakan dicari sendiri, research study on McDonald. Jadi ketika dulu ketika McDonald pertama kali berjualan milkshake, ini penjualannya langsung laris. Tetapi mereka kemudian menemukan sebuah anomali. Oke. Mereka menemukan sebuah anomali bahwa banyak orang yang membeli alasan mereka membeli milkshake itu apa sih gitu. Oke, mereka punya produk baru nih milkshake. Kemudian mereka jual. Kok beli rata-rata itu orang-orang yang di pagi hari, yang belinya di pagi hari. Kenapa kok beli di pagi hari? Akhirnya karena mereka membaca anomali, kenapa penjualan ini paling sering di pagi hari? Akhirnya mereka melaksanakan sebuah studi, sebuah riset
di mana berbentuk FGD, forum group discussion. Setahu saya saat itu bentuknya adalah review satu persatu orang. Jadi dari timnya McDonald tanya kepada konsumen-konsumennya dia. Mereka bertanya, kenapa sih Anda membeli produknya McDonald? Gitu. Oke. Setelah dari itu mereka kemudian cerita beberapa orang ya, dari beberapa orang cerita. Contoh si A. Si A ini sudah pernah meng-hire sebuah kopi misalnya, kopi ya. Mereka sudah pernah meng-hire kopi untuk menemani perjalanan kerja mereka dari rumah menuju ke kantor. Kalau mereka menuju ke kantor, mereka ini biasanya minum kopi ini sudah pernah meng-hire kopi, tapi ternyata sensasinya kurang enak. Itu menurut si A ya. Kemudian si B. Si B pernah mencoba meng-hire donat untuk menemani pagi hari mereka menuju ke kantor. Tetapi menurut mereka, ketika di pagi hari banyak gula kan nggak baik menurut mereka dan kehidupannya tidak sehat, sehingga mereka memecat donat dari kegiatan harian mereka. Kemudian mereka juga sempat merekrut pisang dalam program harian mereka ketika mereka berangkat ke kantor di pagi hari. Ternyata dari sekian produk itu menurut mereka milkshake itu yang paling sehat menurut mereka dan juga paling praktis. Ketika disedot tiba-tiba ada bulir-bulir kecilnya, jadi ada jelly-jellynya kayak gitu. Ini menurut mereka ini lebih praktis dan cukup sehat untuk mereka karena kan milkshake terbuat dari susu dan tidak seberapa manis menurut mereka saat itu. Oke, akhirnya tapi kemudian ini data-data McDonald tahu bahwa ini sehingga di pagi hari orang-orang punya habit seperti itu. Tetapi ada muncul anomali lagi. Oke. Muncul anomali lagi ketika siang hari. Ternyata di siang hari banyak nih bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya ini beli milkshake ukuran besar. Ukuran milkshake jumlah banyak, enggak seberapa banyak sih. Tetapi ada beberapa orang yang beli dimakan siang. Kemudian mereka tanya, lakukan studi kembali. Pada studinya mereka tanya, Bapak melaksanakan ini untuk apa? Oh, saya bawa ini untuk anak saya. Karena kan rekan-rekan semuanya tahu bahwa di Amerika Serikat, baik perempuan dan laki-laki kan mereka bekerja. Anak mereka dititipkan di sekolah. Nah, kadang ketika istirahat makan siang, mereka mampir ke McDonald, belikan milkshake untuk anak-anaknya, untuk hadiah mereka bisa membaca, atau untuk menemani makan siang mereka. Sebelum di sore hari akan dijemput kembali oleh orang tuanya. Oke, ini setelah melakukan itu, McDonald risetlah lagi. Oke, dari hasil riset itu ternyata ukuran milkshake-nya ini ini terlalu besar untuk anak kecil. Ukuran milkshake-nya kan cukup besar itu. Sehingga mereka butuh ukuran yang lebih kecil. Makanya ada McDonald versi kids ya, yang minumannya agak kecil, Coca-Cola agak kecil. Itu bukan ukurannya kecil, ukurannya pun sudah disesuaikan by research. Jadi apapun yang saudara makan, apapun yang saudara minum saat ini, kok dulu ada produknya sekarang nggak ada ya, karena konsumen nggak beberapa cari itu. Dulu saya masih ingat, sekitar 10 sampai 20 tahun yang lalu, ya sekitar tahun 2000-an. Saya beli di KFC itu saya masih menemukan jagung manis. KFC ya, bukan CFC. Di KFC, saya masih menemukan produk yang namanya jagung manis. Sekarang pada tahun 2020, sekitar tahun 2015-an lah, saya sudah nggak nemukan lagi produk makanan jagung manis di KFC. Alasannya kenapa? Karena beberapa orang nggak melihat produk itu. Saya masih menemukan produk jagung manis dulu, sekitar 20 tahun yang lalu di KFC. Sekarang sudah nggak ada. Kemudian ada beberapa produk-produk yang rekan-rekan semuanya lihat di pasaran sekarang nggak ada. Karena apa? Karena konsumen nggak mau itu. Karena semuanya berbasis research. Jadi bukan karena semata-mata contoh ketika kalian membuat sebuah usaha misalnya. Membuat sebuah usaha, oke Pak, nanti usahanya ini kita akan buatkan mereka ada pilihan buat konsumen. Ada pilihan yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Simple dari saya. Anda melaksanakan keputusan itu adalah berbasiskan research Anda sendiri, pemikiran Anda sendiri, atau berbasiskan research. Karena apapun keputusan Anda, khususnya terkait berbisnis, Anda harus berbasiskan sebuah research. Contoh yang kedua, rekan-rekan semuanya setelah ini akan saya tunjukkan sebuah artikel dari Harvard Business Review. Kenapa sih saat ini beberapa perusahaan-perusahaan di dunia menggunakan digital marketing? Alasannya kenapa? Di Harvard Business Review, di sana, sebuah studi sudah mengatakan
bahwa ketika Anda berjualan dengan menggunakan influencer, itu lebih memiliki dampak yang lebih besar daripada Anda berjualan dengan menggunakan iklan televisi. Setelah ini akan saya tunjukkan research-nya. Judulnya adalah American Marketing versus China Marketing. Di Cina, di sana ketika dia jualan produknya McDonald misalnya, dia akan meng-hire salah satu gamer pro e-sport untuk minum produknya dia es krim tersebut, es krim yang akan di launching. Ketika 3 hari pertama launching sudah menembus lebih dari 3 juta cup setahu saya. Di seingat saya 3 juta cup di Harvard Business Review tersebut. Di sana tertera bahwa kalau Anda beriklan misalnya, oke, Anda memutuskan untuk beriklan menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, atau Anda beriklan di televisi. Anda memutuskan untuk beriklan tidak semata-mata karena kata orang, tetapi harus berbasiskan sebuah research. Research ini bisa dari majalah-majalah ekonomi, research ini bisa dari beberapa rekomendasi para praktisi atau kita sebut dengan expert judgment. Oke. Ketika Anda misalnya dari Harvard Business Review, kita berbicara hanya terkait dengan regresi saja. Harvard Business Review mengatakan bahwa ketika Anda beriklan di televisi, Anda nggak bisa lihat ini yang nonton ini anak-anak, umurnya berapa, habitnya seperti apa, mereka punya apa, nggak bisa dilihat. Tetapi ketika Anda menggunakan digital marketing misalnya, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, yang mungkin nanti kita akan bahas secara spesifik ya di sertifikasi digital marketing nanti. Di sana saudara bisa mengetahui, oke, aku mau jualan casing untuk iPhone. Ketika Anda bermain dengan Facebook Ads, di sana akan ada fasilitas pengguna Facebook yang menggunakan iPhone saja. Sehingga iklan Anda hanya dilihat oleh pengguna iOS saja. Bayangkan kalau Anda beriklan satu kali iklan mungkin beberapa ratus juta ya atau beberapa miliar di beberapa stasiun televisi. Tetapi Anda hanya mengeluarkan budget mungkin 35.000 sampai 50.000. Tetapi konsumen Anda sudah tertarget. Anda tahu yang ditarget siapa, umurnya seperti apa, habitnya seperti apa. Yang pasti orang-orang pakai iPhone, mereka sudah tahu konsekuensinya. Beberapa hal berbayar, berbeda dengan Android. Ini semuanya sudah tahu di sini. Prosesnya seperti apa. Sehingga di sini perlu ditekankan sekali lagi, ketika saudara berpikir, oke, kita mengatakan ini kausalitas harga beli berpengaruh terhadap omset, review negatif berpengaruh terhadap omset. Ini yang pasti adalah ada hubungan kausalitas. Semakin rendah harga belinya, efeknya adalah semakin meningkat omset jualnya. Logikanya seperti itu. Atau bisa jadi semakin mahal harganya, omsetnya semakin meningkat. Kalau Anda jual makanan misalnya, dalam tanda kutip burger, burgernya gede jumbo. Kalau rekan-rekan semuanya di Surabaya, ada di belakangnya Grand City ada burger buka baru nih, baru 1 minggu, namanya Burger Bangor. Dengan harga 27.000 Anda sudah dapat Australian beef. Harganya murah, harga belinya semakin murah, yang beli banyak. Review negatif semakin rendah, semakin tinggi review negatif, semakin rendah omset jualannya. Ini review negatif. Jadi di sini kalau Anda beberapa model seperti ini tidak akan berbeda pada medan-medan tertentu. Sehingga teori-teori ini tidak semuanya bisa dipakai. Tergantung. Kalau Anda mengatakan semakin murah harganya, omset penjualan semakin naik. Kalau Anda jualan makanan-makanan yang memang berkualitas dan mereka tahu itu, pasti akan meningkat. Tetapi beda halnya akan Anda jualan iPhone. Oke, di luar sana iPhone-nya 10 juta, Anda cuma jual 2 juta. Orang pasti mikir, ini barang KW, ini barang curian, atau seperti apa. Malah penjualannya akan menurun. Ini kan salah satu, jadi framework ini, cara berpikir ini akan berbeda pada setiap kondisi-kondisi tertentu. Walaupun secara umum orang berpikir bahwa semakin murah harga belinya, omsetnya semakin naik. Nggak selamanya. Tergantung medannya seperti apa. Dan apa yang Anda jual. Seperti itu ya. Review negatif, Pak, apa review negatif ini selamanya berpengaruh terhadap omset jual? Iya, bisa jadi berpengaruh, bisa jadi tidak. Kalau Anda memang brandnya sudah kuat, mereknya sudah kuat, seberapa jelek apapun Anda di review negatif, hasilnya tetap akan positif. Jadi nggak akan berpengaruh, malah nggak signifikan. Ini adalah beberapa review negatif.
Semakin banyak review negatifnya dan Anda semakin memperbaiki produk Anda, maka review negatifnya berpengaruh sebaliknya. Semakin tinggi review negatifnya, omset Anda akan semakin naik. Karena apa? Setiap ada review, Anda memperbaiki produk Anda. Setiap ada review, Anda memperbaiki produk Anda. Masih ingat teman-teman semuanya, review dari orang yang beli kacamata Eiger misalnya, diberikan surat langsung dari Eiger bahwa harus direvisi locknya dan lain sebagainya, dia beli sendiri loh. Ini kan menjadi sebuah catatan bagaimana sebuah review berpengaruh terhadap produk-produk yang lain. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, ini adalah gambaran terkait dengan regresi. Apapun memiliki, selama ini berbentuk kausalitas, maka itu adalah salah satu bentuk logika berpikir dari regresi. Oke. Kemudian kita berpindah kepada analisis. Oke, kita lakukan di sini, rekan-rekan semuanya, akan saya buat analisis regresi. Jika saudara melihat pada ini rekan-rekan semuanya menilai pada 3 nilai. Yang pertama adalah nilai uji asumsi klasik. Yang kedua, kekuatan model dengan nilai R-square. Dan yang ketiga adalah nilai signifikansi. Ketika Anda melaksanakan analisa statistik, oke. Dalam pemikiran Anda sudah menemukan sebuah kerangka model. Kerangka model untuk mengetahui, oke, saya membuat bisnis nih, bisnis saya adalah jualan pakaian secara online. Kemudian saya ingin mengetahui nih beberapa variabel-variabel yang bisa mempengaruhi penjualan saya. Pertama, kalau jualan di marketplace ya iklan marketplace. Yang kedua harga. Yang ketiga bonus giveaway. Yang keempat bagaimana kecepatan pengiriman kita. Yang kelima bagaimana handling customer kita. Kemudian yang keenam bagaimana kualitas produk kita. Ada 6 variabel bebasnya. Kemudian variabel terikatnya adalah penjualan produk kita. Oke. Kemudian kita akan melaksanakan ini dalam bentuk sebuah bentuk regresi. Oke. Oke, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan semuanya bisa perhatikan pada layar masing-masing. Ini adalah sebuah data-data pada aplikasi SPSS. Kemudian kita akan merasionalkan data yang sudah kita ketahui dari sebuah model regresi ini, yaitu dari harga beli, review negatif dengan omset jual. Oke, harga beli, omset jual, review negatif. Oke, harga beli. Ini harga beli. Ini adalah omset jual. Kemudian kita laksanakan sebuah operasionalisasi untuk melaksanakan sebuah analisis regresi. Karena di sini modelnya adalah yang mempengaruhi variabel terikatnya. Variabel yang dipengaruhi ini, variabel yang mempengaruhinya memiliki 2 variabel yang berbeda, maka ini disebut dengan regresi berganda.
Tetapi ketika model regresi ini hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen, ini disebut dengan regresi sederhana. Oke, sekarang kita laksanakan cara analisanya. Analyze regression linear. Kemudian kita masukkan di sini omset jualnya dalam variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel-variabel yang dipengaruhi. Kemudian di sini ada dua variabel independen, yaitu adalah harga beli dan review negatif. Ini kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkanlah beberapa ini adalah bagaimana cara kita untuk menguji asumsi klasik yang kemarin. Oke, kemudian setelah kita masukkan semuanya, kita klik OK. Ketika saudara mengklik OK seperti ini, akan muncul nanti beberapa hasil-hasil dari olah data regresi berganda ini. Oke, pertama kali yang kita lihat pada regresi ini, kan semuanya bisa dilihat di sini, bahwa yang kita perhatikan adalah pertama nilai uji asumsi klasiknya, yang kedua kekuatan model dengan R-square-nya, dan yang ketiga nilai signifikansinya. Sekarang saudara bisa perhatikan pada hasil olah data regresi yang ada di masing-masing gadget kalian. Ini masih on progress. Nah, ini sudah hasil keluarnya. Oke, pertama kali adalah kita harus mengetahui nilai uji asumsi klasik seperti yang kita pelajari pada beberapa hari sebelumnya. Oke, nilai uji asumsi klasik adalah kita ketahui dari chartnya dulu. Oke, chartnya adalah bentuknya seperti lonceng sehingga dikatakan normal. Kemudian berbentuknya titik-titiknya mengikuti garis ini berarti dikatakan normal. Kemudian nilai FIF-nya di antara plus 2 sama minus 2 sehingga dikatakan lolos uji multikolenialitas, toleransinya di antara angka 1. Ini lolos uji multikolenialitas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas, titik-titiknya berada di atas dan di bawah angka 0. Ini lolos uji heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya setelah semuanya kita ketahui datanya, kita akan melihat terkait dengan kekuatan model ini. Apakah model ini kekuatan modelnya sangat kuat ataukah kekuatan modelnya tidak bisa dipertanggungjawabkan? Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan berarti ada beberapa kesalahan yang terjadi. Yang pertama adalah kita bisa jadi salah menggunakan asesmennya, kuesioner kita salah, kita sedang salah melakukan pengukurannya. Yang kedua, subjeknya salah. Anda menilai bagaimana review konsumen KFC, sedangkan Anda memberikan reviewnya kepada konsumen-konsumen AW misalnya. Mereka nggak akan tahu karena mereka nggak pernah nyicipin dan bukan customer loyal dari McDonald atau KFC. Kesalahan dari objek atau sampel penelitian kita. Yang ketiga adalah kesalahan terkait dengan penjelasan pada kuesioner kalian. Oke, seperti kata-katanya terlalu jelimet, penjelasannya kurang tepat. Contoh ketika kalian membaca definisi dari regresi berbasiskan teori tadi, kata-katanya agak jelimet. Tetapi ketika saya jelaskan bahwa regresi adalah sebuah analisis untuk mengetahui kausalitas antara variabel dependen dan independen, ini lebih mudah. Sehingga ketika Anda nanti membuat sebuah kuesioner dan kata-katanya jelimet, saya pastikan banyak orang yang nggak paham. Dan ini tidak bisa dirata-ratakan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita menilai nilai R-square-nya. Rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini. Ini adalah nilai R-square-nya. Nilai adjusted R-square-nya adalah sekitar minus 0,53 atau di sini adalah 5,3%. Oke Pak, berarti 0, malah R-square-nya adalah 0,001%. Bahwa berarti ini kekuatan modelnya adalah sekitar 0,01%.
Pak, apakah berarti model ini menunjukkan model penelitian ini tidak patut untuk dilanjutkan? Iya. Karena kita melihat kekuatan model adalah dari nilai R-square-nya. Oke. Kalau nilai R-square-nya kecil, misalnya, ini contoh R-nya adalah 0,36 atau 36%. Ini R-square-nya, kita lihat dari R-square dan adjusted R-square-nya. Jika adjusted R-square-nya nilainya terlalu kecil, berarti ada kesalahan pada model penelitian Anda. Oke. Ini adalah salah satu contoh yang salah. R-square-nya kecil. R-square yang baik seperti apa, Pak? R-square yang baik adalah minimum pada angka 0,3. Jadi di sini adalah 0,3 sekian, itu bagus. Itu termasuk rendah. Nanti masuk sekitar 0,6, 0,3 sampai 0,6 ini nilainya sudah dianggap menengah. Kemudian di atas 0,6 ini sudah dianggap tinggi. Jadi ada beberapa level-levelnya ya, di level rendah, moderat, dan tinggi. Kemudian selanjutnya, oke, Pak, ini moderat. Kemudian sebagai salah satu contoh kita saat ini adalah menilai kalau saudara nanti melaksanakan sebuah contoh, maka ini tidak bisa digunakan ya. Yang bisa saudara gunakan ketika model summary-nya besar. Oke, sebagai sebuah contoh pembelajaran adalah kita akan mengidentifikasi signifikansinya. Oke, ketika saudara melihat sebuah analisis regresi, di sana akan ada dua hasil signifikansi, yaitu simultan dan parsial. Ketika saudara memahaminya simultan adalah contoh, ketika saudara minum kopi nih, ada susu, ada gula, dicampur bersama-sama, ini rasanya lebih nikmat. Kalau secara parsial, kopi dikasih gula aja nikmat, kopi dikasih susu aja belum tentu nikmat. Sehingga gula dan kopi ini signifikan, susu dan kopi nggak signifikan. Oke. Ini adalah salah satu cara pemahaman kita terkait simultan dan parsial. Kalau simultan, kita melihatnya pada nilai F-nya. Jika nilai F-nya ini di bawah 0,05, kita katakan signifikansinya di atas 0,05, maka dikatakan nilainya tidak signifikan. Oke, nilainya tidak signifikan. Di sini rekan-rekan semuanya bisa dilihat bahwa nilainya adalah di atas 0,05. Kemudian kita lihat pada signifikansi ini. Pada lihat signifikansi ini, untuk melihat pengaruhnya ketika kita pada analisis regresi berganda, kita ingin melihat nih pengaruh masing-masing variabelnya. Apakah masing-masing variabelnya berpengaruh positif atau negatif? Lihatnya dari mana, Pak? Lihatnya adalah dari betanya. Betanya adalah ketika betanya negatif, berarti pengaruhnya negatif. Kalau betanya positif, di ini unstandardized coefficient, jika nilai beta ini, nilainya ada negatifnya, berarti pengaruhnya adalah negatif. Kalau tidak ada, maka pengaruhnya positif. Signifikansi juga sama di sini. Nilai signifikansinya semuanya adalah di atas 0,05. Ketika nilainya di atas 0,05 berarti tidak signifikan. Sehingga di sini kita ketahui baik dari harga jual, baik pengaruhnya dari harga beli maupun di harga jual, dari review negatif maupun harga jual tidak mempengaruhi omset. Baik secara parsial, baik secara individu maupun secara masing-masingnya tidak ada pengaruh sama sekali. Di sini rekan-rekan semuanya sudah tahu ya, bahwa di sini yang salah di mana, Pak? Yang salah ada beberapa tadi. Dari kuesionernya, dari objek penelitiannya, maupun dari bentuk kuesionernya mudah dibaca atau tidak. Oke, ini adalah salah satu contoh rekan-rekan semuanya memahami contoh dari regresi. Kemudian, rekan-rekan semuanya kita akan beralih pada bentuk korelasi. Oke, rekan-rekan semuanya, analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi hubungan linier antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional
Atau dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis ini hanya mengukur hubungan saja. Kalau kita menggunakan statistika, maka analisis korelasi ini menggunakan Pearson correlation. Oke. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ini logika berpikir terkait dengan korelasi. Pertama, calon suami. Oke, Anda memilih calon suami ini, Anda akan menguji. Oke, ini ada sebuah studi kasus rekan-rekan semuanya. Anda sedang melakukan sebuah studi khususnya di lingkungan Setiamak Barunawati pada seorang wanita. Anda melaksanakan sebuah studi pada 100 wanita. Anda mulai mengidentifikasikan dari sekian banyak wanita tadi, Anda sebar kuesioner dan Anda sudah melaksanakan sebuah analisis korelasi. Yang mereka inginkan dari seorang, menurut mereka calon suami idaman menurut 100 orang wanita di Setiamak Barunawati itu seperti apa? Anda memasukkan beberapa indikator-indikator di sana. Yang pertama, mapan. Yang kedua, tampan. Yang ketiga, loyal. Kemudian yang keempat, berwibawa. Ini adalah sebuah framework atau sebuah metodologi penelitian yang saudara gunakan untuk menilai seorang calon suaminya sesuai nggak sih dengan kalian, sesuai nggak sih dengan pemikiran kalian. Ini adalah framework yang kalian miliki. Jadi landasan teorinya seperti ini. Menurut beberapa literasi akademik, calon suami yang baik ini menurut teori paling baru adalah mapan, tampan, loyal, dan berwibawa. Ini saudara sebar kuesionernya ke 100 orang wanita yang ada di Setiamak Barunawati. Setelah Anda melaksanakan sebuah analisis tadi, maka ditemukanlah sebuah hasil misalnya bahwa menurut mereka yang paling penting itu bukan tampannya misalnya. Yang paling penting adalah mapan sama loyal. Ternyata berwibawa dan tampan ini tidak berkorelasi. Bukan bagian dari kriteria. Oke. Jadi kita sekarang ketika kita berbicara tentang korelasi ini adalah hanya berhubungan saja. Bukan kita mengatakan bahwa semakin tampan orangnya, semakin mapan orangnya, maka akan semakin saudara terima. Kita tidak berbicara itu. Kita berbicaranya adalah bahwa ketika saudara mengukur calon suami, indikatornya adalah indikator dari sebuah variabel calon suami adalah mapan, tampan, loyal, dan berwibawa. Sehingga ketika kita mengatakan di sini bahwa menurut 100 orang di wanita di Barunawati, menurut riset A misalnya, kita bisa misal ya, bahwa yang paling penting dari calon suami mereka, menurut kriteria mereka, calon suami yang baik itu bukan tampannya, bukan berwibawanya yang paling penting, tapi yang paling penting mapan sama loyalnya, sama istrinya misalnya, sama calon istrinya. Kemana-mana dibayarin, kemudian ngasih hadiah yang bentuknya mewah dan lain sebagainya. Ya, sangat excited sekali untuk seorang calon suami. Ini adalah gambaran terkait dengan framework-nya. Sehingga berbeda halnya ketika kita berbicara terkait dengan harga jual. Kalau saudara tadi berbicara dengan harga jual, semakin murah harga jualnya, semakin tinggi penjualannya. Tetapi kalau ini, apakah ini semuanya bagian dari kriteria calon suami dari 100 orang itu? Kita hanya berbicara itu, apakah bagiannya atau tidak. Kemudian kita selanjutnya adalah berbicara terkait dengan statistikanya. Seperti apa sih statistikanya? Kalau saudara berbicara harga jual, maka harga jual kalau melihat analisis korelasi, yang menjadi indikator harga jual itu apa sih? Omset, kemudian seberapa banyak yang terjual, pendapat masyarakat. Ini adalah indikator-indikator sebuah harga jual. Apakah harga jualnya bagus atau enggak, itu dari sana. Seberapa banyak yang terjual, kemudian reviewnya masyarakat seperti apa, kemudian bagaimana ROI kita, return on investment kita, balik modal enggak sih dari jualan itu. Nah, ini kita bisa salah satu indikator dari harga jual kita. Sehingga kita berbicara terkait dengan indikator. Dari pengukuran dan alat ukurnya, ini kita bicara terkait dengan variabel dan indikatornya. Kalau saudara berbicara regresi, kita berbicara terkait dengan variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau ini adalah sebuah pengukuran dan alat ukurnya. Sebuah
variabel dan indikatornya. Jadi kalau saudara bilang sakit flu indikatornya apa? Bersin-bersin, tubuh menggigil, kemudian tubuhnya panas. Ini adalah indikator-indikator dari sebuah flu. Sehingga calon suami ini adalah flu, kemudian indikatornya adalah menggigil, bersin-bersin, tubuhnya panas, meriang. Nah, ini adalah sebuah indikator-indikator dari variabel ini. Ketika kita ingin menguji indikator variabelnya secara statistika, maka rekan-rekan semuanya bisa melihat contoh pada variabel ini misalnya. Oke, rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini ya. Kita bisa mengukur sebuah korelasi dengan melihat pada pertama nilai Pearson correlation. Kita bisa melihat ini adalah nilai dari Pearson correlation. Sehingga contohnya seperti apa? Rekan-rekan semuanya bisa klik analyze, correlation, bivariate. Kemudian contoh ini calon suami nih. Kita masukkan di sini. Kemudian daya beli 1, 2, dan 3 adalah indikator-indikator dari calon suami. Asumsinya seperti itu. Kemudian kita klik OK. Ini nilainya dengan Pearson correlation ya. Oke, nah di sini akan keluar rekan-rekan semuanya di bawahnya terkait dengan nilai-nilainya. Ketika nilainya nilainya cirinya simpel ya. Ada Pearson correlation-nya nilainya harus di atas 0,5 atau ada yang mengatakan harus signifikan. Jadi harus kalau di bawah 0,5 dikatakan tidak valid atau jika nilainya signifikan saja. Bisa dilihat di sini rekan-rekan semuanya bahwa dari semua variabel-variabelnya di sini, oke, dari daya beli 1, daya beli 2, daya beli 3, ini tidak ada yang signifikan, tidak ada yang di atas 0,5. Bisa dilihat di sini tidak ada yang di atas 0,5 sehingga kita bisa mengatakan tidak ada variabel yang sesuai dengan variabel ini. Lupa kok bisa seperti ini? Iya, karena datanya ini adalah data dari SAMPLS tahu saya, bukan data SPSS. Sehingga dari sini ketika korelasinya sehingga baik daya beli 1, daya beli 2 atau kriteria 1, kriteria 2 dan kriteria 3 tidak ada yang menjadi kriteria dari ini. Jadi ini 470. Oh, ini lihatnya di atas rekan-rekan semuanya, calon suami ini. Daya beli 1 ini adalah 0,47. Oke, dari semuanya yang signifikan hanya ada yang signifikan 3. Semuanya memiliki nilai di atas 0,05. Jadi kalau saudara memilih saudara memilih pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah nilainya harus signifikan. Di sini walaupun nilainya tidak 0,5, ini 0,5 cuma 1, semuanya 4 di bawah 0,5 misalnya, atau dibulatkan 0,5, tapi signifikan. Ini bisa diterima. Ini pendapat yang pertama. Yang pendapat yang kedua adalah saudara hanya cukup melihat ininya saja, melihat Pearson correlation-nya saja. Jika Pearson correlation-nya lebih dari 0,5, dari sekian ini, yang bisa diterima adalah hanya ini saja. Hanya daya beli 2 atau kriteria kedua saja. Karena nilainya di atas 0,5 tanpa memperhatikan signifikansinya. Oke ya, rekan-rekan semuanya, ini adalah salah satu gambaran kita terkait dengan Pearson correlation. Membandingkan antara hasilnya dengan korelasi-korelasinya. Oke, salah satu lagi contoh ketika kita memahami korelasi dan memahami terkait dengan signifikansi. Ini adalah salah satu studi kasus yang sampai sekarang masih terjadi di Indonesia. Contoh kasusnya gini, ketika saudara melamar di sebuah perusahaan, melaksanakan sebuah wawancara, saudara pasti akan tanya, bukan ditanya ya, saudara pasti akan ditanya, sebutkan kelemahan dan kekuatan Anda, apa hobi Anda, 3, Anda anak keberapa dari berapa bersaudara. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan kepada interviewer atau Anda tanya, pasti Anda ditanya ini sama HRD. Padahal ini adalah pertanyaan yang salah.
Salah sekali. Loh Pak, kok salah? Iya. Karena tugas HRD adalah memastikan Anda bisa kerja atau enggak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang korelatif, yang korelasi. Hobi Anda, oke, kalau apakah, pertanyaannya simpel, kalau hobi Anda main game, sama hobi Anda berkebun misalnya, apakah hobi Anda mempengaruhi Anda, kinerja Anda? Kan enggak. Oke, Anda kelemahan dan kekuatan Anda, apakah kalau kelemahan Anda adalah tidak bisa berbicara di depan orang banyak, kemudian kekuatan Anda adalah analisis, apakah ini berpengaruh dengan kinerja Anda sebagai seorang programming? Kan enggak. Kan ini adalah terkait kelemahan dan kekuatan Anda. Dan saya yakinkan satu hal, pertanyaan-pertanyaan ini di internet sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Ketika Anda mempertanyakan ini ke calon karyawan Anda, yang pasti mereka sudah tahu mau jawab seperti apa, gimmicknya seperti apa, mereka sudah tahu. Lupa, berarti apa yang harus kita tanyakan misalnya? Kalau kita interviewer, ataukah bahkan kalau kita mau merekrut seseorang, yang akan saudara tanyakan seharusnya adalah bukan keluarga Anda seperti apa, latar belakangnya, hobi Anda apa. Ini pertanyaan korelatif, hanya berhubungan tapi tidak berdampak pada pekerjaan Anda. Sehingga yang saudara tanyakan seharusnya adalah seperti yang ditanyakan oleh Google ketika mereka merekrut pekerjaan. Ketika mereka merekrut pekerjaan, fokus mereka adalah bagaimana seseorang itu, mereka itu bisa kerja nggak sih di perusahaan ini. Jadi nggak mau tahu Anda itu hobinya apa, nggak mau tahu ya, tapi tidak memberikan tendensi paling besar di sana. Tetapi ini adalah 3 jenis pertanyaan saat wawancara Anda kerja di Google. Ini dari CNBC ya, beritanya. Di sana Anda akan ditanyakan, bisa searching bersama-sama ya. Terkait bahwa di sini Anda hanya ditanyakan terkait dengan contoh. Di sini ada tujuannya seperti apa. Kemudian, ini pertanyaan tantangan. Oke, apa poin terendah dalam proyek ini? Jadi kalau Anda punya proyek nih, Anda sedang hire sales, Anda sedang punya proyek untuk jualan misalnya sabun batangan misalnya. Anda tanya, oke, apa poin terendah dalam proyek penjualan ini? Atau mengapa ini menurutmu kalau saya jualan ini, kenapa proyek ini bisa berhasil? Anda kan nggak mungkin juga jawabnya ngarang kan. Kemudian yang kedua, pertanyaan wawasan. Bagaimana Anda membayar untuk kuliah? Kemudian tentang Anda yang tidak ada dalam daftar riwayat, apa yang akan saya pelajari tentang Anda yang tidak ada dalam daftar riwayat hidup Anda? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan. Kemudian, apa yang mengejutkan Anda tentang apa? Kemudian, yang ketiga, Anda harus memiliki jawaban yang menarik atau setidaknya apa? Ketika Anda berada dalam krisis atau perlu membuat keputusan penting, bagaimana Anda melakukannya? Jadi ini mereka tanya terkait dengan Anda ya. Pengalaman Anda seperti apa? Daya analisis Anda seperti apa? Proyeksinya seperti apa? Pengalaman Anda berproyek seperti apa? Mereka nggak tanya kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka nggak tanya hobi Anda seperti apa. Tapi mereka tanya secara strategik dan manajerial. Bagaimana Anda menghandle hidup Anda? Kalau Anda tidak bisa menghandle hidup Anda, bagaimana Anda bisa menghandle pekerjaan Anda? Model-model pertanyaan seperti ini, kalau di YouTube, rekan-rekan semuanya lihat, pasti pertanyaannya kelebihan dan kekurangan, hobi Anda, dan berapa gaji Anda, dan lain sebagainya. Oh, no. Kalau Anda memang sudah terbuka, dan logika, statistika Anda masuk, Anda nggak tanya kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Anda anak keberapa, latar belakang Anda, hobi Anda, kemudian dasar analisis Anda ini bisa bekerja atau tidak, itu urusan orang-orang psikologi dengan psikotesnya. Urusan kita memastikan sang calon karyawan bisa kerja atau enggak. Di dalam perusahaan ini tugas kita menilai mereka. Salah satunya dengan teknik BEI, Behavior Event Interview. Ini rekan-rekan semuanya, Google melaksanakan pertanyaan ini. Pertanyaan ini basisnya apa, Pak? Kalau kita bisa lihat pertanyaan ini adalah basisnya adalah logika berpikir regresi. Logika berpikir regresi menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bersifat kausalitas. Kalau Anda bisa menjawab ini, maka Anda bisa bekerja.
Oke, Anda seorang staf HRD, kemudian coba sekarang contoh cara menghitung lembur kayak gimana sih? Anda jelaskan, Anda gambar. Ini contoh dia bisa kerja. Bukan Anda tanya, oke, kalau menurut Anda pendapat Anda tentang ini seperti apa? Nah, itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya memastikan mereka bisa kerja atau tidak. Seperti pada beberapa jenis-jenis pertanyaan di Google ini. Oke, rekan-rekan semuanya, ini adalah salah satu contoh gambaran praktek di Indonesia khususnya terkait dengan kesalahan tafsir ketika wawancara. Anda pasti sampai sekarang melamar pekerjaan pasti masih menemukan ini. Kelebihan dan kekurangan Anda, kemudian hobi Anda apa, latar belakang keluarga Anda, pekerjaan Bapak Ibu Anda apa, itu ngapain ditanyakan? Semuanya itu pasti sudah terjawab di SKCK setahu saya. Anda mungkin tidak di SKCK, mungkin di kartu keluarga yang Anda fotokopi Anda berikan ke perusahaan. Perusahaan sudah tahu seharusnya. Ngapain harus ditanyakan lagi? Kan itu pertanyaan-pertanyaan bersifat korelasi, bukan kausalitas. Sehingga kalau Anda mulai sekarang memiliki logika berpikir statistika, segala sesuatunya harus ada kausalitas. Contoh, Anda bertemu nih seorang klien bisnis Anda, kemudian Anda menggunakan cara berpikir statistika, regresi. Oke, Pak, gini Pak, linku banyak. Kemudian kalau Bapak kerja sama saya, linku banyak, Pak kerja sama saya, Bapak pasti untung. Kalau Anda melihat hal tersebut dan Anda menggunakan logika orang umum, maka Anda akan berpikirnya adalah menggunakan logika berpikir korelasi biasanya. Oh, berarti dia ini linknya banyak. Berarti kalau aku kerjasama dengan orang-orang yang linknya banyak, ini berarti punya aku bisa sukses. Ini logika berpikir yang korelasi. Apa yang harusnya Anda lakukan? Anda menggunakan logika berpikir regresi, kausalitas. Oke, oh, berarti linkmu banyak ya. Oke. Kalau aku kerja sama kamu dengan linkmu yang banyak seperti itu, buktinya apa? Kalau setidaknya contoh satu project lah, aku kerja sama kamu, kemudian aku untung dari situ. Ada buktinya. Sehingga ada bukan hanya semacam korelasional dalam otak kita yang mengatakan itu jaringannya banyak, kemudian kita bisa untung. Itu kan korelasi dalam otaknya sendiri. Padahal beberapa klien bisnis kita cuma menjelaskan, aku ini perusahaan besar, aku ini jaringannya banyak. Oke, kerja sama aku. Tapi mereka kadang nggak mengatakan bahwa Anda mesti untung. Mereka kan hanya memframing saja, memposisikan dalam pandangan Anda. Sehingga saat ini, ketika Anda menggunakan logika berpikir regresi, apapun harus ada buktinya, apapun harus ada indikatornya positif dan negatifnya, bukan korelasi. Sehingga kalau Anda apapun, Anda ditipu nih sama klien bisnisnya, ya, karena mereka nggak pernah ada buktinya, modal omong aja, buktinya nggak ada. Sehingga semuanya harus berbasiskan sebuah bukti. Inilah kerangka berpikir, inilah cara logika berpikir. Sehingga materi kita hari ini membahas terkait dengan regresi versus korelasi, dengan praktiknya secara statistik dan praktisnya dalam dunia bisnis dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, rekan-rekan semuanya, sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo silakan. Sambil saya absen ya, rekan-rekan semuanya. Saya absen satu-satu. Silakan rekan-rekan semuanya, jika ditanyakan nanti sebelum dikasihkan tugas ya, rekan-rekan semuanya. Akan ada tugas untuk hari ini, untuk absensi juga. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Oke, rekan-rekan semuanya, salah satu tugasnya adalah silakan saudara membuat 2 model kerangka berpikir berbasiskan korelasi dan regresi. Cuman itu aja sih dari saya. Nanti dikirimkan via email ya. Nanti saya akan berikan link Google-nya, kemudian dan juga nanti Pak saya sudah langsung ngirim ngisi link tersebut. Masing-masing satu contoh berarti ya Pak? Contoh, dan itu menggunakan dengan contoh kehidupan sehari-hari kan banyak. Kalian contoh di bisnis bisa, di jualan bisa, aplikasi korelasi seperti apa, aplikasi regresi seperti apa. Bisa digunakan itu aja. Jadi contohnya secara spesifik gimana? Contoh spesifik kayak gimana Pak? Gambarnya kayak gini. Ini kan contoh kalau kita, oke ini belum kelihatan, bentar. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, kayak gini.
Kalau Anda berbicara seperti ini adalah salah satu contoh gambar framework untuk korelasi. Ini semua adalah indikator dari kalau Anda memilih calon suami, indikatornya ini. Tetapi kalau framework Anda ketika berjualan produk apapun, frameworknya seperti ini. Anda kepingin tahu yang mempengaruhi omset jualanku naik atau turun itu apa sih? Variabelnya apa saja yang mempengaruhi? Ini variabel-variabelnya. Dan banyak lagi variabel yang lain. Ini adalah regresi. Tetapi kalau kita bicara terkait dengan kriteria atau indikator-indikator sebuah variabel seperti ini adalah salah satu contoh model regresi. Seperti itu ya. Silakan rekan-rekan semuanya jika ada pertanyaan. Monggo. Ini sambil saya absen satu persatu ya. Oh ya, tadi ada yang namanya Aksio. Aksio ini atas nama siapa ya? Bisa open mic sebentar? Tadi ada ya? Ulang soalnya tadi apa? Oke, soalnya rekan-rekan semuanya silahkan membuat dua framework atau dua logika berpikir dengan model penelitian baik korelasi maupun regresi yang sudah kita pelajari bersama-sama malam ini. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya bisa seperti ini sebentar. Ini setelah saya absensi satu-satu. Oke. Contohnya seperti apa? Silakan lihat di sini. Ini adalah contoh terkait dengan kalau ini yang saudara lihat sekarang yang di depan gadget rekan-rekan semuanya ini adalah contoh framework logika berpikir dengan menggunakan korelasi. Ini adalah korelasi. Kemudian ketika saudara menggunakan framework untuk logika berpikir ilmiah regresi, modelnya seperti ini. Intinya gini, kalau Anda menggunakan logika berpikir regresi, di sana adalah kausalitas. Kalau ini naik, yang lainnya turun. Kayak gini. Saya ingin cari apa sih yang mempengaruhi orang jadi terkenal? Latar belakang keluarganya misalnya, kekayaannya, teman-temannya. Ini kan yang mempengaruhi orang-orang bisa populer atau tidak. Ini berarti logika berpikir regresi. Kemudian kalau Anda berpikir, saya ingin melakukan penilaian ciri-ciri deh. Ciri-ciri semangka yang baik itu kayak gimana? Warnanya merah, rasanya manis, kemudian bijinya kecil, kulitnya tipis. Nah, dagingnya rasanya tebal. Nah, ini kan salah satu indikator-indikator yang berkorelasi dengan buah semangka yang baik. Jadi ada perbedaan ya antara kausalitas dan korelasi. Seperti itu. Silakan teman-teman semuanya. Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, nanti videonya akan saya upload ke YouTube. Teman-teman semuanya bisa melihat lagi, direview lagi contohnya. Terus kamu tinggi sekali. Iya. Silakan rekan-rekan semuanya. Kalau mau tanya, monggo silakan. Ini sebelum kita selesaikan untuk perkuliahannya. Jadi teman-teman semuanya masih di framework ya. Nanti setelah di frameworknya selesai, minggu depan kita bicara terkait dengan macam-macam model regresi. Dari mulai dengan regresi yang berbentuk mediasi, moderasi, berganda, cara menghitungnya seperti apa, pemahamannya seperti apa, logika berpikirnya ilmiah seperti apa, kita akan pelajari minggu depan. Kemudian pada pertemuan kelima, nanti rekan-rekan semuanya sudah mempelajari terkait dengan aplikasi-aplikasi statistik parametrik, non-parametrik seperti apa, modelnya seperti apa. Kemudian pertemuan keenam, nanti rekan-rekan semuanya akan mempelajari sangat spesifik terkait dengan olah data statistik. Kita akan mulai melakukan instalasinya. Kemudian pertemuan ketujuh, rekan-rekan semuanya akan melaksanakan cara baca datanya seperti apa. Cara baca datanya seperti apa, model-modelnya seperti apa. Ini yang akan kita pelajari terkait dengan statistika. Sampai nanti pasca UTS, teman-teman semuanya full pakai data statistik. Semuanya full praktek statistika akan saya bimbing. Rekan-rekan semuanya bisa menggunakan olah data statistik di sana. Oke, silakan rekan-rekan semuanya. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya. Silakan, Fitri. Pak, mohon maaf mau tanya Pak, untuk regresi berarti kita itu memerlukan kayak analisis berganda ya Pak ya, variabel bebas sama variabel terikat. Oke, benar. Untuk regresi itu adalah sebuah analisis yang yang menilai variabel terikat dan variabel independen, di mana ada variabel yang dipengaruhi dan ada variabel yang mempengaruhi.
Jadi nggak hanya berganda kan berarti yang mempengaruhi lebih dari satu. Kalau yang mempengaruhi cuma satu ya nggak apa-apa, asal ada yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau Anda nggak ada yang mempengaruhi dan dipengaruhi, nanti jatuhnya nanti korelasi. Kayak gitu. Silakan Fitri. Berarti bedanya variabel sama indikator itu tadi apa ya Pak ya? Dari kalau Anda berpikir tentang variabel ini saling variabel ini ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Contoh variabel harga jual, kemudian variabel omset. Semakin tinggi harga jualnya, semakin tinggi omsetnya. Untuk produk apa? Apple. Semakin rendah produknya, semakin tinggi harga jualnya. Untuk produk apa? Gorengan, misalnya jualan gorengan. Harganya semakin murah, yang beli semakin banyak. Ini adalah ada variabel yang berpengaruh dan ada yang variabel dipengaruhi. Ini adalah logika berpikir regresi. Tetapi kalau Anda logika berpikir korelasi, di korelasi nggak ada saling naik turun, nggak ada. Mereka hanya menjelaskan hubungan aja. Kalau saya tanya terkait apa kelebihan dan kekurangan Anda, hobi Anda apa, itu hanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkorelasi dengan diri Anda. Tetapi nggak ada hubungannya Anda bisa kerja atau enggak. Kayak gitu. Jadi hanya menjelaskan tentang diri Anda, tetapi tidak berdampak langsung Anda bisa kerja nggak sih di perusahaan ini? Apa Anda benar-benar orang yang gigih atau enggak? Kan nggak ada. Nggak mungkin Anda dikorelasikan bahwa Anda suka main e-sport misalnya. Kemudian Anda dikorelasikan sebagai karyawan yang pemalas, kan nggak juga. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ini kalau Anda korelasi adalah hanya berhubungan saja, tetapi tidak ada efek kausalitas. Jadi tidak, kalau Anda memilih suami misalnya, Anda ada memilih suami, ada mapan, loyal, tampan, berwibawa. Ini adalah indikator-indikator untuk memilih suami. Bagian yang berhubungan untuk memilih suami. Tetapi bukan berarti semakin tampan orangnya terus Anda terima, kan enggak. Masih ada indikator-indikator lain seperti itu. Hanya menjelaskan apakah ini berhubungan enggak sih kayak gitu. Untuk mengukur hal ini kayak gitu. Seperti itu sih. Ada yang lain, Fitri, silakan. Tugasnya berarti kita membuat bagan ya Pak ya, bagan terus kita jelasin dari isi bagan itu tadi ya. Benar, apakah ini bagiannya termasuk, oke, bagian regresi modelnya kayak gini, bagian korelasi bagiannya kayak gini, kayak gitu. Yang pasti kalau Anda bagian regresi, Anda menjelaskan kausalitas, ada variabel yang dipengaruhi, ada yang berpengaruh satu. Kalau korelasi, Anda menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan satu hal tertentu. Oke, Anda mengatakan rumah itu menakutkan. Itu ciri-cirinya apa? Ada penampakan hantu, kemudian rumahnya selalu gelap. Ternyata di sana ada rumor yang suka ada yang aneh-aneh. Nah, ini kan hal-hal tersebut adalah berkaitan dengan tempat yang menakutkan, kayak gitu. Berkaitan, berhubungan. Oke, Pak. Baik, makasih ya, Pak. Baik, silakan rekan-rekan semuanya. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo, silakan. Silakan teman-teman semuanya. Monggo. Jika ada pertanyaan atau berarti di sini saya sudah asumsikan teman-teman semuanya sudah paham ya. Kemudian untuk absensinya teman-teman semuanya sudah saya oke, yang atas nama Aksio ini atas nama siapa? Nur Rohma Pak, saya pakai laptop sama HP untuk Zoom karena laptop saya mikrofonnya rusak. Oke, baik. Nur Rohma ya, saya catat namanya Nur Rohma. Pak, Andre Sunardi hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi di sini untuk absensinya sama ya, rekan-rekan semuanya. Silakan nanti ini yang sudah saya screenshot. Jadi saya screenshot satu-satu tadi sudah saya simpan. Kemudian silakan kerjakan tugasnya, kirim email ke saya, nanti saya instruksikan. Sama ngirimnya nanti di hari Minggu ya, teman-teman semuanya. Kirimnya di hari Minggu. Waktunya lama, silakan berpikir. Contohnya bebas. Kalian bisa menggunakan contoh apapun. Mau pakai contoh relationship, ekonomi, kemudian memasak. Kalau memasaknya garam, oke. Contoh masakan enak itu apa sih? Yang masak pengen nambah lagi. Nah, ini kan soal indikator. Kemudian untuk kausalitas dalam contoh memasak ada garam, masako, micin. Nah, ini kan variabel-variabel yang mempengaruhi masakan yang enak. Apa semakin banyak micinnya semakin enak, semakin banyak garamnya semakin enak, atau semakin banyak susunya misalnya dicampur susu rasanya semakin enak. Ini rekan-rekan semuanya bebas, silakan berkreasi. Yang penting rekan-rekan semuanya tahu logika berpikirnya seperti apa. Karena kalau ketika rekan-rekan semuanya salah dalam berpikir logika berpikirnya, hasilnya nanti sama kayak wawancara-wawancara tadi. Ada tanya SWOT, kelemahan dan kekurangannya buat apa?
kan belum tentu menentukan Anda bisa kerja atau enggak. Jadi ya tanya yang pasti-pasti aja lah, yang berkausalitas dengan Anda bisa kerja atau tidak. Karena hal-hal itu berkaitan dengan psikolognya nanti, terkait dengan psikotesnya nanti, seperti itu. Silakan rekan-rekan semuanya. Ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Pak mau nanya, untuk tugasnya kan batas terakhir pengumpulannya kan hari Minggu. Kalau Nah. seandainya kita mengumpulkan sebelum hari Minggu, itu kita sudah mengumpulkan, itu perlu konfirmasi nggak Pak ke Bapak? Maksudnya kayak via WA, izin Pak saya sudah mengumpulkan gitu. Oke, baik ini teman-teman semuanya, ini adalah 2 sistem berganda yang sudah saya siapkan untuk rekan-rekan semuanya, bahwa ketika nanti mengisi tugasnya, ini nanti setelah kirim di saya, konfirmasinya adalah oke, baik. Untuk yang tempo hari, karena ini ada gambar ya, gambarnya kan rekan-rekan semuanya nggak bisa submit. Jadi simpelnya gini, kalian kirim ke email saya, kemudian akan ada link Google Form di tempat kalian, akan ada link Google Form untuk isi nama, NIM, tugas dikirim pada jam sekian gitu. Nanti stempel pada link Google Form nanti saya sesuaikan dengan data-data yang sudah masuk di email saya, sehingga saya ada 2 klarifikasi. Kalau Anda hanya konfirmasi ke WA saya, takutnya nanti tertumpuk di WA saya. Takut tertumpuk sama beberapa klien-klien saya. Nanti rekan-rekan semuanya silakan habis ngirim ke saya, hari Minggu adalah batas terakhir pengumpulan. Jadi kan waktunya hampir 1 minggu ya. Sehingga tidak ada batas keterlambatan. Silakan dikumpulkan pada sampai hari Minggu jam berapa Pak? Jam 8 malam. Hingga malamnya saya bisa koreksi. Sehingga setelah kirim, rekan-rekan semuanya akan ada link untuk mengkonfirmasi, Pak, saya sudah kirim pada jam sekian, langsung disubmit. Ternyata Anda submit duluan, datanya belum masuk misalnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan, berarti Anda sedang mengakali sebuah sistem. Jadi, untuk ini sistemnya double, setelah kirim ke saya, konfirmasi dengan link Google Form, nanti saya samakan. Jadi, jangan sampai ada yang double, kayak gitu. Jadi nanti tetap bisa diakses bersama-sama sewaktu-waktu rekan-rekan semuanya ada yang komplain, Pak saya sudah ngirim Pak, contohnya gini. Nah ada pelapis ganda lah untuk pengamannya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Silakan, ada lagi ditanyakan, monggo silakan. Ya Andri silakan. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, ini adalah penjelasan kita terkait perkuliahan hari ini. Logika berpikir dulu, minggu depan kita akan masuk dengan lebih dalam terkait dengan analisis regresi moderasi, regresi mediasi, macam-macam regresi moderasi seperti apa, hasilnya seperti apa, kita akan pelajari minggu depan. Jadi siap-siap ya teman-teman semuanya, siap-siap untuk mempelajari regresi, moderasi, dan mediasi untuk minggu depan. Oke. Rekan-rekan semuanya, selamat malam. Silakan melanjutkan untuk mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, mau tanya tadi silakan. Fitri? Mau tanya apa? Untuk emailnya Bapak itu apa ya, Pak? Oke, nanti habis ini saya kirimkan ya. Setelah ini saya kirimkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Mbak.